Lalu kenapa kemudian sampai banyak penyimpangan orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa? Sebenarnya ketika Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah, Siti Maryam, ibundanya Nabi Isa, itu masih hidup. Ketika Siti Maryam melihat orang yang ditangkap dan disalib yang mirip dengan Nabi Isa, Siti Maryam ketika itu menangis. Kenapa bisa putranya seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Kalam Turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas kitab dari langit atau kitab samawi, yakni Injil, kemudian Al-Quran. Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam dan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menyebut kitab Injil. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq, musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil." Telah turun kepadamu kitab yang benar dan membenarkan terhadap kitab-kitab sebelumnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Taurat dan juga Injil. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana sejarah turunnya kitab Injil? Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam. Ingat bahwa kalau kita sebut Injil, artinya kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Jadi kisahnya seperti ini. Nabi Yahya dan Zakaria dan Isa alaihissalam itu hidup sezaman. Jadi pada zaman itu hidup 3 nabi yang diutus kepada Bani Israel. Namun mereka, Bani Israel mereka ini membunuh nabi-nabi mereka tanpa sebab yang benar. Dan setiap orang-orang yang mengikuti ajaran Nabi Isa yang benar, maka akan mereka bunuh. Ketika terbunuhnya Nabiullah Yahya dan dipenggal kepalanya, kemudian diperlihatkan kepada Nabi Zakaria, kemudian dihadiahkan sebagai mahar bagi wanita pelacur. Kemudian orang-orang Romawi takut bahwasannya Nabi Zakaria menggerakkan kaumnya, maka mereka pun membawa pasukan besar untuk membunuh Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria pun tahu bahwa ia akan dibunuh, maka ia pun lari ke hutan. Di tengah hutan ada sebuah pohon. Kemudian pohon itu terbelah dan Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon itu. Kemudian pohon itu tertutup kembali. Sayangnya ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon itu, rupanya datang iblis laknatullah. Iblis ini melihat bahwa Nabi Zakaria masuk ke dalam pohon, namun bajunya ini tidak masuk semua. Ada sedikit baju yang nyempil keluar. Jadi ketika pohonnya rapat kembali, baju itu keluar sedikit. Dan iblis pun tahu. Ketika pasukan datang mencari ke hutan sana dan sini, tidak ketemu. Akhirnya kemudian iblis pun menjelma sebagai manusia dan mengatakan, "Kalau kalian mencari Zakaria, aku kasih tahu di mana dia berada. Dia ada di pohon sana. Gergajilah pohon itu, maka kalian akan berhasil membunuh Zakaria." Akhirnya digergajilah pohon itu oleh mereka, dibelah, dan pohon itu pun terbelah-belah. Akhirnya keluar darah, dan Allah takdirkan Nabi Zakaria meninggal di dalam pohon itu. Kita lihat bagaimana anak dan bapak keduanya adalah nabi, dibunuh dengan cara yang sadis oleh orang-orang Yahudi pada zaman itu. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Nabi Isa alaihissalam saat itu masih hidup. Akhirnya setelah dia berhasil membunuh Yahya dan juga membunuh Zakaria alaihissalam, targetnya sekarang adalah Isa ibnu Maryam. Karena mereka berpikir tidak mungkin Isa bin Maryam diam saja, pasti dia akan memberikan pengaruh itu, kata raja. Akhirnya diperintahkan juga untuk membunuh Isa bin Maryam. Raja memerintahkan bunuh dan salib dia. Nabi Isa pun diburu dan dikejar. Kemudian dikepunglah rumah Nabi Isa
yang ketika itu Nabi Isa sedang bersama Hawariyun. Hawariyun adalah nama kaumnya Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa mengatakan kepada Hawariyunnya, "Siapa di antara kalian yang mau Allah jadikan wajahnya serupa dengan wajahku, maka dia akan bersamaku kelak di surga." Bahkan yang paling muda mengatakan, "Ana ya Nabi Allah." Maka akhirnya Nabi Isa berdoa kepada Allah. Diusaplah wajah oleh Nabi Isa, kemudian wajahnya persis mirip dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa pun diangkat ke langit oleh Allah. Mereka Hawariyun menyaksikan Nabi Isa naik ke langit dan menghilang. Juga ada yang mengatakan bahwa Nabi Isa memerintahkan Hawariyun yang lainnya untuk menyebar pergi menghindar dan disuruh mendakwahkan Injil agar ajaran Injil ini tersebar kemana-mana. Tetapi setelah mereka pergi, yang ada di rumah itu cuma hanya ada 2 orang, Nabi Isa alaihissalam dengan salah satu muridnya yang diserupakan wajahnya dengan Nabi Isa. Maka Nabi Isa kemudian oleh Allah ditidurkan. "Inni mutawaffika, ya Isa, aku wafatkan." Allah wafatkan. Mutawaffi di sini artinya adalah Allah tidurkan, bukan Allah matikan. Makanya doa setelah tidur, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur." Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dari kematian. Berarti mati tidak harus hilang nyawanya. Tidur itu juga disebut akhul maut, mati juga. Maka kalimat "inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya", sesungguhnya aku wafatkan, yaitu aku tidurkan, dan aku angkat engkau wahai Isa. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengangkat Nabi Isa ke langit, datanglah para tentara itu, dikepung. Kemudian ditangkaplah orang yang menyerupai Nabi Isa alaihissalam. Padahal itu adalah murid setianya Nabi Isa. Kemudian dibunuh dan disalib. Maka orang Yahudi mengatakan, "Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam." Kami sungguh sudah membunuh Al-Masih Isa bin Maryam. Kemudian Allah bantah, "Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Bal rafa'ahu Allahu ilas sama." Mereka tidak membunuh Isa, mereka tidak menyalib Isa, bahkan yang dibunuh dan yang disalib, yang diserupakan Isa. Bahkan Isa diangkat ke langit. Teman-teman yang dirahmati Allah, ada 3 nabi sekaligus yang menjadi target Yahudi. Kalau Allah tidak angkat Nabi Isa ke langit, tentu Nabi Isa pun menjadi sasaran pembunuhan orang-orang Yahudi kala itu. Tetapi sudah menjadi takdir, artinya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa seorang Rasul tidak mungkin mati dibunuh, karena Rasul itu membawa syariat baru. Tidak mungkin Rasul yang membawa syariat baru tidak mungkin dibunuh. Makanya para ulul azmi minar rusul, mereka tidak mati dibunuh, supaya bisa menyebarkan risalahnya. Dan para ulama mengatakan, ketika Nabi Isa naik ke langit, maka Nabi Isa sudah menyampaikan seluruh risalah Injil kepada kaumnya. Artinya ketika diangkat, sudah tidak ada beban lagi menyampaikan kitab Injil. Kemudian oleh Allah subhanahu wa ta'ala diletakkan di langit kedua bersama ruhnya Yahya bin Zakaria alaihissalam. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika kemudian murid-murid Nabi Isa ini terpencar ke sana kemari, maka disinilah kemudian murid-murid Hawariyun inilah yang menurut sebagian ulama adalah yang bernama Matta dan Yohanes. Matta dan Yohanes dialah yang kemudian menulis Injil dari pengajaran Nabi Isa kepadanya. Jadi apa yang diajarkan Nabi Isa kepada dia ditulis oleh Matta dan Yohanes ini. Makanya kemudian Injil disebut Injil Matta dan Injil Yohanes. Kemudian di antara Hawariyun yang lain, mereka punya murid-murid lagi. Ada yang mengatakan bahwa murid-muridnya adalah Lukas dan Markus. Lukas dan Markus ini, dia bukan Hawariyun. Mungkin di dalam sejarah Islam, dia ini bukan sahabat, namun adalah tabi'in, yaitu generasi kedua. Mereka pun akhirnya mencatat apa yang mereka dengar dari murid-murid Nabi Isa bin Maryam. Akhirnya kemudian pada saat itu jadilah 4 Injil.
Kemudian yang keduanya lagi ditulis oleh murid-muridnya Hawariyun. Dan 4 Injil inilah yang menjadi rujukan semua orang Nasrani. Walaupun di sana ada Injil-Injil yang lain yang ditulis oleh orang-orang belakang, tetapi tidak diimani, hanya dijadikan referensi saja. Seperti umpamanya Yudas, Injil Maria, Injil Barnabas, dan macam-macam Injil. Karena ada 40 Injil, tapi yang diimani ketika itu cuma 4. Karena 4 inilah yang ditulis oleh Hawariyun langsung, yang 2 muridnya Nabi Isa, dan yang 2 lagi muridnya dari muridnya Nabi Isa alaihissalam, yang kita kenal dengan Injil Mata, Lukas, Yohanes, dan juga Markus. Ini 4 Injil disepakati dan diimani. Namun Injil-Injil yang lain cukup dijadikan referensi saja. Dari sini maka kita katakan bahwa Injil ini sebenarnya terputus sanadnya dalam penisbatan tulisan Injil-Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Karena tidak ada Injil Isa, tetapi dinisbatkan kepada penulisnya Injil Mata dari Matius, karena dia yang menulis, kemudian Lukas, kemudian Yohanes, kemudian Markus. Jadi dinisbatkan kepada penulisnya, sehingga kalau orang Islam mengistilahkan Injil itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, tetapi istilah mereka sendiri, Injil itu adalah kitab yang ditulis oleh pakar-pakar sejarah. Jadi dari sini sudah berbeda dari sudut pandangnya. Ditambah lagi baik Injil maupun Taurat sebelumnya tidak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala keautentikannya. Jadi seperti Taurat sudah dicampur adukan dengan padri-padri Yahudi, ucapan manusia masuk ke dalam Taurat, apalagi Injil yang berbagai macam versinya. Yang 4 ini saja berselisih satu dengan yang lainnya, apalagi dengan Injil-Injil yang dijadikan referensi saja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 82, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Seandainya Al-Quran itu bukan datang dari Allah, pasti kau akan dapati dalamnya persanggahan, perselisihan yang banyak di sana. Tapi karena Quran datang dari Allah, kau tidak akan dapati satu ayat berselisih dengan ayat yang lainnya, dan itu tidak didapat kecuali di dalam Al-Quran. Alasannya kenapa? Kenapa Taurat dimasuki ucapan-ucapan manusia di situ, ataupun Injil ataupun Zabur? Dari sini ada faidah bahwa karena Taurat hanya berlaku di zamannya, Zabur hanya berlaku di zamannya, Injil hanya berlaku di zamannya. Namun Al-Quranul Karim, walaupun zamannya sudah lewat, Rasulullah SAW sudah meninggal, maka dia akan berlaku sampai hari kiamat. Karena tidak mungkin ada ucapan manusia di dalam Al-Quran. Teman-teman yang dirahmati Allah, lalu kenapa kemudian sampai banyak penyimpangan orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa? Sebenarnya ketika Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah, Siti Maryam ibundanya Nabi Isa itu masih hidup. Ketika Siti Maryam melihat orang yang ditangkap dan disalib yang mirip dengan Nabi Isa, Siti Maryam ketika itu menangis. Kenapa bisa putranya seperti itu? Namun kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitakan kepada Siti Maryam bahwa itu bukan putramu, putramu sudah diangkat ke langit. Jadi ketika murid-murid Nabi Isa ini tersebar kemana-mana, mereka masih mendakwahkan tauhid. Lalu kenapa sampai terjadi penyimpangan? Muncul keyakinan Nasrani bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, Nabi Isa adalah anak Tuhan, dan Isa adalah satu di antara 3 Tuhan. Itu sudah berlalu zaman antara 200 sampai 300 tahun dari wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi setelah 200 sampai 300 tahun inilah mulai terjadi penyimpangan. Ketika orang-orang Yahudi mulai mengganggu ajaran Nasrani, jadi Nasrani itu dirusak oleh bangsa Yahudi. Ada yang mengatakan namanya adalah Paulus, dan Paulus ini bukan muridnya Isa, dia murid dari muridnya Nabi Isa. Ada yang mengatakan bahwa dia adalah Yahudi yang pura-pura masuk Nasrani. Wallahu a'lam.
Yang jelas bahwa banyak sejarah-sejarah seperti itu yang akhirnya setelah 300 tahun setelah meninggalnya Nabi Isa bin Maryam, mulai kemudian banyak bermasalah tentang dakwah tauhid yang dibawa Nabi Isa bin Maryam. Yang jelas bahwa banyak sejarah-sejarah seperti itu yang akhirnya setelah 300 tahun setelah meninggalnya Nabi Isa bin Maryam, mulai kemudian banyak bermasalah tentang dakwah tauhid yang dibawa Nabi Isa, di mana Bani Israel yang beragama Yahudi menganggap bahwa Nabi Isa itu adalah anak zina dan ibunya Maryam pezina dan dia bukan nabi, itu orang Yahudi. Sementara di sisi lain ada Nasrani yang hulu atau berlebihan kepada Nabi Isa, ekstrim kepada Nabi Isa, mengatakan bahwa Isa itu anak Tuhan, mengatakan Isa itu satu di antara 3 Tuhan, mengatakan Isa itu Tuhan itu sendiri katanya. Tapi ada sebagian kecil bagi Yahudi ataupun Nasrani yang masih mendakwahkan tauhid sampai di zaman Nabi Muhammad SAW. Benar-benar Nasrani yang murni, dan Rasulullah SAW diutus itu setelah 500 sampai 600 tahun setelah wafatnya Nabi Isa, baru kemudian Rasul SAW diutus. Dan di zaman Nabi SAW masih ada orang-orang yang masih berpegang teguh kepada ajaran Nabi Isa, benar-benar Nasrani yang murni. Contohnya adalah Waraqah bin Naufal yang kemudian beriman kepada syariat Nabi SAW. Tetapi sebelum diangkat menjadi Rasul, Waraqah bin Naufal sudah wafat. Teman-teman yang dirahmati Allah, itulah sekilas tentang kitab Injil. Kemudian kitab Al-Quran, turunnya Al-Quranul Karim ketika Nabi SAW berusia 37 tahun. Rasulullah ketika itu sedang berada di puncak karirnya, kekayaannya melimpah, orang-orang menghormati dan menghargai, sudah ada anak-anak yang banyak, bisnisnya yang cemerlang. Artinya di usia itu Rasulullah SAW betul-betul di atas puncak karirnya. Tetapi Nabi SAW mulai gelisah apabila melihat kebiasaan orang-orang Quraisy yang semakin hari semakin zalim, yang kuat menindas yang lemah, belum lagi yang minum khamr, berzina, menyembah berhala, dan seterusnya fitrahnya menolak. Maka akhirnya Nabi SAW sedang berkhalwat. Rasul suka menyepi dan menyendiri. Terkadang Nabi datang ke Mina, terkadang sebulan di Mina, terkadang datang ke Muzdalifah sebulan di sana. Ketika usianya di 40 tahun, akhirnya Nabi Muhammad SAW pun menemukan satu tempat di atas ketinggian Makkah yang disebut dengan Jabal Hira. Di situ ada gua yang disebut dengan Gua Hira. Disitulah Nabi SAW berdiam diri. Ketika di suatu hari akhir Ramadan, ada yang mengatakan di tanggal 27, ada yang mengatakan di tanggal-tanggal ganjil, wallahu alam. Maka Jibril alaihissalam datang dalam bentuk manusia yang gagah, kemudian masuk ke dalam gua. Dan ingat bahwa Rasulullah SAW tidak kaget dengan kedatangan Jibril alaihissalam. Kenapa? Karena sebelum Nabi SAW mendapatkan wahyu kenabian, Rasulullah selalu bermimpi, dan mimpinya itu kal falakis subhi, seperti falak subuh. Jadi malam ini mimpi, besoknya menjadi kenyataan. Setiap mimpi menjadi kenyataan. Jadi kedatangan Jibril alaihissalam ke dalam gua Hira pun sudah dimimpikan Nabi. Tiba-tiba kemudian Jibril alaihissalam memeluk Rasulullah SAW. Kemudian membisikkan di telinganya, "Iqra ya Muhammad," baca wahai Muhammad. Tetapi Nabi SAW mengatakan, "Ma ana biqari," aku tidak bisa membaca. Sampai 3 kali, baru kemudian Jibril alaihissalam mentalkinkan surah Al-Alaq 5 ayat pertama. "Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaqa, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Inilah 5 ayat pertama di dalam Al-Quran yang turun kepada Nabi SAW.
Baru setelah itu turun surah Al-Mudaththir saat pengangkatan beliau menjadi Rasul. Kalau Al-Alaq pengangkatan beliau menjadi Nabi. Dalam bahasa ahli sejarah diangkat jadi Nabi dengan Al-Alaq dan diangkat menjadi Rasul dengan Al-Mudaththir. Baru setelah itu turun surah-surah yang lainnya seperti Muzammil, Duha, dan begitu seterusnya secara berangsur-angsur sampai 23 tahun baru selesai Al-Quran 30 juz. Pertanyaannya, kenapa Al-Quran meski dicicil turunnya berangsur-angsur, kenapa tidak seperti Taurat, Zabur, Injil langsung diturunkan semuanya? Al-Quran tidak, dicicil berangsur-angsur satu ayat. 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Madinah, 23 tahun baru selesai 30 juz. Alasannya adalah untuk membedakan Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Kenapa kemudian Al-Quran itu turun secara berangsur-angsur? Agar semua problem, permasalahan manusia itu terjawab dalam Al-Quran. Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan ayat per ayat, itu disesuaikan dengan peristiwa dan kejadian. Sementara peristiwa dan kejadian itu akan berulang. Ada kemiripan sampai hari kiamat, sehingga tidak ada sebuah pertanyaan kecuali ada jawabannya di dalam Al-Quran. Itulah kenapa alasan Al-Quran itu turun berangsur-angsur, berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya. Maka disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman, yang diturunkan kepadamu, yang diturunkan kepada Rasul. Maksudnya adalah Al-Quran. Yang kedua adalah hadis. Ingat, hadis pun ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah, karena Nabi SAW tidak pernah mengucapkan dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasul ini tidak berucap dengan hawa nafsunya. Rasul itu berucap dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya, sehingga yang diwahyukan Rasul itu bukan hanya Al-Quran, namun juga hadis Nabi SAW. Inni utitul kitab wa mislahuma. Aku diberikan Alkitab, Al-Quran, dan yang semisalnya. Maksudnya adalah sunnah, dan sunnah itu sendiri dibukukan di zaman Umar bin Abdul Aziz, di mana Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Imam Zuhri dan beberapa ulama untuk mengumpulkan hadis. Sehingga sunnah ini terbukukan belakangan di masa Bani Umayyah ketika dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Di zaman Rasul tidak ada sahabat yang menggantungkan bacaan Quran kepada tulisan para sahabat. Kenapa? Karena mereka itu menghafal Al-Quran dari dada-dada mereka. Langsung dengan Rasul baca Quran, langsung kemudian dihafal oleh mereka. Baru kemudian di zaman Abu Bakar As-Siddiq, ketika banyak orang yang murtad, akhirnya Abu Bakar menyerang Musailamah Al-Kadzab. Ketika perang Yamamah ini, banyak sahabat penghafal Al-Quran yang meninggal dunia. Umar bin Khattab khawatir, takut kalau seandainya Quran ditinggalkan manusia, karena banyak para penghafal Quran meninggal ketika itu. Makanya Umar meminta kepada Abu Bakar untuk dibukukan. Akhirnya dikumpulkan begitu saja lembaran-lembaran. Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal dunia, diletakkanlah kemudian oleh Umar. Setelah Umar meninggal, diletakkan kepada Hafsah. Di zaman Utsman inilah baru terjadi pembukuan Al-Quran. Ketika banyak para sahabat yang berselisih soal qiraah, sampai mau perang gara-gara qiraah. Akhirnya dilaporkan kepada Utsman bin Affan. Utsman kemudian memerintahkan beberapa sahabat, salah satunya adalah Zaid bin Thabit, untuk mengumpulkan semua mushaf Al-Quran. Kemudian dipilih mana yang disepakati dan mana yang tidak disepakati. Yang disepakati akhirnya ditetapkan menjadi mushaf, dan itulah bacaan terakhir yang dibaca Rasulullah SAW. Jadilah mushaful imam, dan yang tidak disepakati dibakar, sehingga tidak ada perselisihan kembali. Mushaful imam ini pun tidak dicetak banyak-banyak, kemudian diletak di rumah-rumah. Tidak seperti itu. Sahabat masih hafal di kepala-kepala mereka, tidak perlu memakai mushaf imam lagi. Baru setelah berjalannya waktu, barulah kemudian dicetak banyak-banyak.
Jadilah sekarang mushaf Utsmani. Di setiap rumah ada mushaf. Begitulah sejarah sunnah juga sama. Di zaman Rasulullah SAW juga sudah ada penulisan sunnah itu. Salah satunya adalah Abdullah bin Amr bin As. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalau soal hafalan tidak ada yang bisa mengalahkan aku, kata Abu Hurairah. Tetapi kalau soal tulisan, tidak ada yang mengalahkan Abdullah bin Amr bin As. Dia lebih banyak menulis kalau aku banyak menghafal. Maka Abdullah bin Amr bin As terus mencatat dan baru terkumpulkan di zaman Umar bin Abdul Aziz. Teman-teman yang dirahmati Allah, inilah Al-Quran dan Sunnah, yang mana dua-duanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami menurunkan Al-Quran dan Sunnah, dan kami juga menjaganya. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulukan Al-Quran. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulukan Al-Quran, baru setelah itu kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, maksudnya adalah Al-Quran, dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, maksudnya adalah Suhuf, Taurat, Zabur, dan Injil. Kenapa didahulukan Al-Quran dibandingkan kitab-kitab yang lainnya? Karena memang Al-Quran jauh lebih mulia dibandingkan kitab-kitab sebelumnya. Satu-satunya kitab yang tidak ada keraguan, tidak dimasuki ucapan manusia hanyalah Al-Quran. Maka Allah dahulukan Al-Quran, baru setelah itu kitab-kitab sebelumnya. Kemudian Allah mengatakan, wabil akhirati hum yuqinun. Maka dengan akhirat mereka sangat yakin. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.